Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Prawindo, NIM 522323013 dari Prodi Teknik Elektro tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan e-commerce di kalangan mahasiswa. Yang pertama ada pengertian e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik merupakan salah satu fenomena penting dalam perkembangan ekonomi digital di era modern ini. E-commerce mengacu pada aktivitas jual beli dan pertukaran barang dan jasa serta informasi yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan komputer, khususnya internet. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam landscape perdagangan dan perilaku konsumen. E-commerce memiliki karakteristik utama dalam proses transaksinya, yaitu sepenuhnya dilakukan secara elektronik, mulai dari pencarian informasi produk, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman barang. Semua dapat dilakukan melalui jaringan internet. Pembeli dan penjual tidak perlu bertemu secara fisik, tetapi dapat berinteraksi secara langsung melalui platform digital. Selain itu, e-commerce juga memungkinkan akses ke pasar yang lebih luas, bahkan hingga secara global, karena tidak lagi terbatas oleh batas-batas geografis. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-commerce. E-commerce sendiri memiliki beberapa faktor dalam penggunaannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada akses infrastruktur teknologi. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur internet seperti kecepatan, stabilitas, dan jangkauan jaringan yang memadai sangat penting agar konsumen dapat mengakses platform e-commerce dengan lancar. Yang kedua, kepercayaan dan keamanan. Tingkat kepercayaan konsumen terhadap keamanan dapat melakukan transaksi online seperti kerahasiaan data pribadi dan proteksi terhadap penipuan sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berbelanja secara digital. Yang ketiga ada faktor demografis dan sosial ekonomi. Usia, tingkat pendidikan, dan status sosial ekonomi konsumen mempengaruhi kemampuan dan kemauan mereka untuk mengadopsi e-commerce. Biasanya konsumen yang lebih mudah, berpendidikan tinggi dan berpenghasilan lebih tinggi cenderung lebih banyak menggunakan e-commerce. Yang keempat, manfaat yang dirasakan. Kemudahan, kenyamanan, dan efisien dalam berbelanja online, seperti tidak perlu pergi ke toko fisik, menghemat waktu, dan dapat dilakukan kapan saja, menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Yang kelima, dukungan, regulasi, dan kebijakan pemerintah. Kebijakan dan insentif pemerintah untuk mendorong adopsi e-commerce seperti pengembangan infrastruktur digital, kemudahan perizinan, atau program pelatihan dapat mempercepat perkembangan di sektor ini. Selanjutnya ada manfaat penggunaan e-commerce bagi mahasiswa. Penggunaan e-commerce memberikan beragam manfaat bagi mahasiswa, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada efisien dan kemudahan berbelanja. Para mahasiswa dapat berbelanja secara online tanpa perlu pergi ke toko fisik. Mereka dapat menghemat waktu dan tenaga. Selain itu, mahasiswa dapat juga membandingkan harga dan spesifikasi produk dengan mudah melalui platform e-commerce. Yang kedua, akses ke barang dan jasa yang lebih luas. Mahasiswa dapat mengakses berbagai produk, termasuk yang sulit ditemukan di toko lokal. Dari berbagai penjual di e-commerce, mahasiswa juga dapat menemukan barang-barang yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka dengan lebih mudah. Yang ketiga ada peningkatan produktivitas akademik. Mahasiswa dapat membeli keperluan akademik seperti buku, alat tulis, atau bahkan perangkat elektronik dengan lebih mudah. Yang keempat, akses informasi dan pembelajaran mandiri. Mahasiswa dapat dengan mudah mengakses informasi, tutorial, dan sumber belajar tambahan melalui platform e-commerce. Yang kelima, pengembangan keterampilan teknologi. Penggunaan e-commerce dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa menggunakan teknologi digital dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selanjutnya ada tantangan dalam menggunakan e-commerce. E-commerce memiliki beberapa tantangan yang dihadapi dalam penggunaannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada keamanan dan privasi data. Kekhawatiran atas keamanan pembayaran online dan perlindungan data pribadi konsumen. Yang kedua, pengiriman dan logistik. Tantangan dalam menjamin pengiriman yang tepat waktu dan aman, terutama ke daerah terpencil itu masih dikatakan sangat cukup sulit. Yang ketiga, kepercayaan konsumen. Membangun kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk dan layanan yang ditawarkan pada zaman sekarang ini masih sangat cukup sulit.
Yang keempat, regulasi dan kepatuhan. Mematuhi berbagai peraturan terkait e-commerce seperti kebijakan privasi, perlindungan konsumen, dan perpajakan. Menghadapi ketidakseragaman aturan di berbagai yurisdiksi geografis. Memastikan kepatuhan terhadap standar dan sertifikasi industri. Persaingan dan disrupsi pasar. Menghadapi persaingan yang sengit dari pemain e-commerce yang lebih besar dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tren dan preferensi konsumen, mengembangkan strategi dan inovasi yang tepat untuk tetap kompetitif. Keenam, infrastruktur teknologi dan sumber daya. Investasi yang besar untuk membangun platform e-commerce yang andal dan terskala. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif penggunaan e-commerce. Penggunaan e-commerce memiliki berbagai dampak baik positif maupun negatif bagi berbagai pihak, antara lain. Yang A, dampak positif. Yang pertama, bagi konsumen. Bagi konsumen, dampak positif dalam penggunaan e-commerce yang pertama yaitu meningkatkan pilihan dan kemudahan berbelanja. Kedua, memberikan akses ke informasi produk yang lebih luas. Ketiga, menghemat waktu dan biaya akibat tidak perlu ke toko fisik. Yang terakhir, memungkinkan perbandingan harga dan fitur yang lebih efisien. Yang kedua, bagi pelaku usaha. Yang pertama, memperluas jangkauan pasar dan akses ke konsumen yang lebih luas. Kedua, menurunkan biaya operasional toko fisik dan persediaan barang. Yang ketiga, memungkinkan personalisasi produk dan layanan yang lebih baik, mendorong inovasi dan efisien dalam proses bisnis. Ketiga, bagi perekonomian dan masyarakat, meningkatkan produktivitas pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kedua, menciptakan lapangan kerja baru di sektor e-commerce dan logistik. Ketiga, mendorong perkembangan infrastruktur digital dan teknologi informasi. Yang terakhir, meningkatkan akses masyarakat ke barang dan jasa yang lebih beragam. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, bagi konsumen. Masalah keamanan dan privasi data konsumen. Kedua, resiko penipuan dan pengiriman barang yang tidak memuaskan. Ketiga, ketergantungan berlebihan pada teknologi. Bagi pelaku usaha, yang pertama, persaingan yang semakin ketat, terutama bagi usaha kecil. Yang kedua, biaya investasi dan adaptasi teknologi yang cukup besar. Ketiga, tantangan dalam membangun kepercayaan dan reputasi merek. Bagi pelaku perekonomian masyarakat, yang pertama, potensi hilangnya lapangan kerja di sektor retail tradisional. Kedua, kesenjangan digital dan ketidakmerataan akses ke e-commerce. Ketiga, tantangan dalam mengatur dan mengawasi aktivitas e-commerce. Selanjutnya, efisiensi penggunaan e-commerce pada mahasiswa. Penggunaan e-commerce dapat memberikan efisien yang signifikan bagi mahasiswa, namun membutuhkan perencanaan dan pengelolaan yang tepat. Berikut beberapa cara mahasiswa dapat memanfaatkan e-commerce secara efisien. Yang pertama, penghematan waktu dan tenaga. Yang kedua, perbandingan harga dan penghematan biaya. Yang ketiga, akses ke produk yang beragam. Yang keempat, penjadwalan dan pengiriman yang fleksibel. Yang kelima, pemanfaatan promo dan diskon. Yang keenam, pemantauan dan pengelolaan keuangan. Terakhir, kesimpulan. E-commerce atau perdagangan elektronik merupakan salah satu fenomena penting dalam perkembangan ekonomi digital di era modern ini. E-commerce mengacu pada aktivitas jual beli dan pertukaran barang, jasa, serta informasi yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan komputer, khususnya internet. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam landscape perdagangan dan perilaku konsumen. Perkembangan e-commerce telah menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi modern. Banyak pelaku usaha baik skala kecil, menengah maupun besar yang telah mengadopsi strategi e-commerce untuk meningkatkan daya saing dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan semakin besar potensi e-commerce, berbagai tantangan dan peluang baru juga terus bermunculan, baik dari segi teknologi, regulasi, keamanan, maupun perilaku konsumen. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada pemaparan materi tentang penggunaan e-commerce bagi mahasiswa. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.